dari sikapnya itu udah kayak, "Ini kenapa? Ini kenapa?" Saya di situ ikut panik. Panik, dia tiba-tiba nge-blank aja, saya ikut nge-blank. Oh iya lho. Tur panopo? Wong biasa-biasa wae mau mlebu. Wis cepet mlebu, cepet mlebu. Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya, Dea, akan berbagi cerita. Sesuai janji saya di episode yang sebelumnya, pada malam hari ini kita sudah mendatangkan salah satu korban utama dari kisah yang sudah diceritakan oleh narasumber yang sebelumnya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mbak Dea. Boleh minta untuk diperkenalkan? Oke, saya Yemima. Saya kerja di salah satu toko retail di Salatiga. Mbak Yemima ini di Salatiga hanya bekerja aja atau? Enggak, saya kuliah di sambil kerja Kalau Mbak Yemima sendiri asalnya dari mana, Mbak? dari Wonosobo. Wonosobo. Oke. Sesuai cerita dari narasumber yang sebelumnya, di salah satu toko retail di Salatiga tempatnya Mbak Yemi bekerja, itu ada kisah mistis yang di situ salah satunya Mbak Yemi adalah korbannya. Bahkan Mbak Yemi ini adalah korban utamanya. Betul Mbak. Nah, kalau dari Mbak Yemi sendiri, awal mula ceritanya itu seperti apa? Oke, berarti kita cerita dari awal ini ya Mbak. Jadi dari awalnya itu saya udah kerja berapa bulan gitu kan. Terus kita itu lagi senang-senang malam itu. Terus kayak gabut gitu loh Mbak, mau ngapain ya gitu. Terus akhirnya kita memutuskan buat main-main cerita-cerita gitu. Terus kita kayak duduk melingkar, terus dikasih lilin tengahnya, matiin lampu dan kita cerita horor. Niatnya sih cuma buat main-main aja sih Mbak, buat ya ngilangin gabut gitu. Nah waktu cerita horor itu muter gitu kan Mbak satu-satu. Terus habis itu kena di aku. Terus aku cerita pertama itu cerita pengalaman. Sekalian aku ceritain di sini berarti ya Mbak. Oke. Nah, untuk cerita yang pertama itu aku nyeritain yang waktu aku SMA. Nah, itu sebenarnya bukan cerita mistis pertama sih, tapi aku cerita pertama waktu itu cerita itu. Nah, di cerita itu aku itu masih SMA, terus habis itu aku mau latihan di gereja. Cuma pulang sekolah aku nemenin temanku buat jemput pacarnya. Nah, itu rumahnya itu kalau misalnya kalian tahu Wonosobo itu di daerah Solomerto. Jadi itu tuh banyak hutan-hutan gitu dan jalannya pun belum rata. Masih banyak gerunjalan dan itu bener-bener sepi gitu loh Mbak. Karena kan ya Wonosobo itu kan kalau udah di atas maghrib gitu pasti sepi toh. Nah, kita tuh jalan tuh bertiga pas berangkat. Pas berangkat itu baru mau maghrib, jadi tuh nggak kenapa-napa. Ya baik-baik aja gitu sampai rumah, jemput. Terus pas baliknya itu aku boncengan sama salah satu kakak kelasku. Nah pacarnya itu boncengan sama kakaknya. Nah udah berurutan, jadi dia di depan, terus aku di belakang. Aku di paling belakang dan itu lewatin jalan kecil gitu. Samping kirinya tuh sawah, samping kanannya tuh kayak pohon-pohon gitu. Nah terus habis itu kita jalan. Gak berapa lama tuh kayak di belakang itu tuh kayak ada lampu gitu loh Mbak, kan nyorot di bawah, jadi kelihatan. Terus habis itu tuh aku dengar bunyi klakson, terus refleks aku lihat ke spion, karena itu gelap aku nggak berani noleh belakang. Nah aku lihat ke spion, itu kayak ada lampu motor yang depan itu loh, tapi kayak warna kuning remang-remang gitu. Terus aku bilang sama temanku yang di depan, Mas agak minggir soalnya kayaknya motor belakang itu mau lewat. Habis itu kita lewat gitu beberapa saat, terus dia bilang yang depan, di belakang tuh nggak ada motor kayak gitu. Terus aku diem beberapa menit, habis itu aku dengar bunyi klakson lagi. Tak pikir masa nggak lihat sih, apa dia mungkin nggak lihat gitu loh, apa terlalu ke belakang atau nggak kelihatan dari spion. Terus aku refleks nengok lagi ke spion. Nah aku nengok lagi ke spion, di belakangku di sini itu ada kayak kepala
rambutnya panjang sekitar segini. Terus habis itu tuh dia pucet gitu, rambutnya nutupin, tapi matanya itu kedipnya kebalik. Dan itu persis banget di belakangku dan dia nengok gini. Jadi dia posisinya itu ada di pundaknya Mbak Yemi. Dia kayak gandulan gitu loh guys, gandulan. Tangannya tuh nggak kelihatan tapi cuma kelihatan kepalanya doang. Dan itu aku takut banget kan, terus aku berdoa kan dalam hati. Terus habis itu aku nggak bilang sama teman depanku karena perjalanan itu masih lewat kuburan dan lewat sebagainya dan aku takut gitu loh. Udah akhirnya kita sampai gereja. Nah aku udah mulai latihan nyanyi, habis itu mic-ku tuh beberapa kali tuh mati dan aku tuh liatin ke samping kok suaraku nggak kedengeran ya kayak gitu. Di samping tuh nggak ada yang ngatur sound gitu kan, biasanya ada yang ngatur sound buat mic gitu kan. Nah itu tuh nggak ada. Terus gue pikir ya udahlah, mungkin mic-nya emang agak trouble kok suaraku nggak kedengeran, kayak mengecil gitu loh. Aku nggak tahu itu mati atau mengecil sih, cuma suaraku nggak kedengeran. Terus tuh aku refleks lihat ke lantai 2-nya. Di lantai 2-nya tuh kayak ada kursi-kursi yang buat orang jemaat duduk gitu. Nah emang itu tuh gerejanya tuh kayak bangunan Belanda gitu, jadi atasnya tuh kayu, bener-bener kayu gitu. Nah aku lihat ke sana itu ada yang tadi di pundak. Cuma aku lihat bentuk badannya, jadi tuh dia tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, ya paling seginian lah, seginian. Nah itu rambutnya bener segini, tapi itu mukanya kebuka. Oh, jadi di situ Mbak Yemi ngelihat mukanya. Lihat mukanya dan dia tuh gini-gini. Sambil kayak goyang-goyangin badannya gitu ngeliatin aku. Terus aku takut banget kan. Terus aku cuma ngeliatin ke layar di depan. Terus aku lihat lagi, hilang. Oke. Terus setelah kejadian waktu itu kan Mbak Yemi lagi duduk melingkar. Terus cerita horor itu adalah cerita pertamanya Mbak Yemi. Nah, saat itu perasaannya Mbak Yemi itu seperti apa, Mbak? Yang aku rasain di situ tuh, aku tuh sebenarnya nggak tahu kan. Itu tuh siapa, itu tuh apa, aku tuh nggak tahu. Mungkin kupikir ya cuma aku lihat sekilas-sekilas aja. Cuma pas cerita itu tuh aku kayak merinding gitu loh Mbak. Terus siniku berat. Dan itu berjalan beberapa hari siniku berat. Setelah cerita-cerita duduk melingkar itu ya. Cerita pertama itu udah mulai berat. Terus kelanjutannya gimana Mbak? Kelanjutan dari cerita-ceritanya yang waktu duduk melingkar itu. Nah kan kita udah nih, besoknya aku libur, terus aku berusaha ngelupain ceritaku kemarin karena aku tuh agak merinding, pulang-pulang tuh merinding terus. Terus habis itu aku besoknya itu pas masuk, malamnya tuh kita ya bersanda lagi. Cuma kan emang waktu pertama itu kan emang cuma cerita horor biasa gitu kan. Terus kita juga nggak ada kejadian apapun. Terus akhirnya tuh kita mau main lagi. Dan itu aku yang kayak excited gitu karena aku masih punya cerita yang belum diceritain. Terus excited, aku bener-bener yang bilang, ayo main lagi. Nah, habis itu main lagi. Nah, yang di sini tuh aku tuh dapat 2 putaran pokoknya. Nah, yang cerita pertama itu aku cerita waktu SMA dulu. Yang pertama kali aku masuk SMA. Jadi kalau kalian tahu kalau pramuka itu kan ada yang suruh ngambil atasan ini. Iya. Aku lupa namanya sih guys kalau itu apanya. Itu ambil ini, jadi tuh ceritanya itu dari sekolahku tuh bentuknya U gini. Nah ini tuh gerbang depan sekolah. Terus caranya tuh masuk ke sini. Terus habis itu kita lurus belok ke sini terus nanti naik ke arah pasar. Nah untuk rutenya kayak gitu. Nah aku tuh masuk dari gerbang tuh baik-baik aja. Cuma waktu itu aku sempat diingetin sama salah satu guru sejarahku, itu jangan ngelamun. Soalnya emang aku tuh suka banget ngelamun. Dan katanya itu nggak gitu baik waktu karena aku sendirian jalannya dan itu kayak jurit malam kali ya namanya. Terus habis itu aku jalan, aku ke arah samping sini. Jadi ini tuh kelas aula. Terus habis itu ada kayak ruang penyimpanan gamelan gitu. Terus habis itu UKS baru kelas lagi. Nah terus aku tuh
dari kelas yang sini tuh aku tuh ngalamun gitu loh, karena aku tuh kayak bingung, ini tuh aku ngantuk gitu, aku mau pramuka tuh aku ngantuk capek. Udah, terus habis itu aku jalan terus. Nah, sampai sebelum ruang yang ada gamelannya itu kan di belakang gamelan ini. Nah, ini gamelan sini UKS. Aku tuh denger bunyi kayak gini. Ning nang ning. Itu pertama. Terus habis itu aku kayak denger bunyi-bunyi gamelan gitu. Pelan banget. Cuma tuh kedengeran. Dan aku tuh kayak deg-degan gitu loh. Kayak wah, apa nih? Terus habis itu udah. Terus aku jalan lagi, baru jalan beberapa langkah. Terus ada bunyi lagi. Ning nang ning. Berunguran. Oh, jadi itu suaranya suara mulut gitu ya, Mbak? Heeh, suara mulut dan itu persis kayak di belakang. Dan itu selalu di situ. Terus tuh aku bener-bener ngerasa kayak ada yang nengok gini sambil ngomong gitu. Aku denger itu, terus tuh aku kayaknya nggak tahu sih, cuma kayak aku tuh di dalam hatiku tuh aku jawab kalau terus habis itu aku nggak ingat apa-apa. Terus aku tiba-tiba udah di lapangan basket. Itu aku nggak tahu aku kenapa sih. Dan itu bener-bener orang di sekitarku pun nggak cerita aku kenapa. Aku di lapangan basket tiba-tiba melek gitu. Itu tuh aku melek karena waktu pramuka tuh ada penyiraman air di sini. Kayak tanda Oke. keterima kalau pramuka. Iya. Terus aku melek gitu dan aku lihat sosoknya itu di pojok. Jauh tapi. Itu Dia ngeliatin aku. sosoknya sama dengan yang waktu Mbak Yemi di gereja tadi? Sama Atau- persis tapi lebih jelas. Jadi aku sampai tahu bajunya dia apa. Itu aku tahu dia pakai baju putih panjang lengannya. Oke. Terus nih Mbak Yemi, kelanjutan ceritanya waktu main tadi, main duduk melingkar, itu seperti apa lagi, Mbak? Nah, tadi kan 2 putaran ya, Mbak. 2 putaran. Yang pertama itu yang tak rasain tuh badanku tuh panas gitu. Badanku panas, terus aku tuh pengen nangis, aku gak tahu kenapa. Dan sini tuh berat banget. Cuma karena masih main dan aku dengar cerita yang lain gitu. Ya udah, terus akhirnya cerita yang selanjutnya. Nah, itu cerita yang selanjutnya itu aku cerita pas aku waktu masa kecilku. Jadi masa kecilku tuh dulu rumahku memanjang, terus ini rumahnya nenekku, habis itu di situ kayak satu keluarga besar gitu loh. Nah, satu keluarga besar, terus habis itu nenekku tuh lagi kayak pergi gitu loh. Nenekku lagi pergi, terus aku di rumah berdua sama adik sepupuku. Jadi adik sepupuku sama aku tuh jaraknya 5 tahun. Dan aku kan kayak waktu itu umurnya tuh mungkin SD-an lah. Itu aku deket-deketnya sama adik sepupuku. Dan aku diajarin sama mbakku buat main game. Jadi tuh kita main petak umpet. Cuma mungkin itu tuh pernah ada di film kali ya yang nonton. Terus habis itu udah kita main petak umpet, cuma caranya itu yang nyari itu harus merem. Merem terus dengerin bunyi tepuk tangan kayak gitu. Oh, yang clap gitu ya? Mm-mm. Oke. Nah itu diajarin sama mbakku dan aku pun sering main itu sebelumnya di rumah itu sama mbakku berdua gitu. Cuma nggak pernah kejadian apa-apa. Nah karena rumahku tuh memanjang dan ini banyak ruang gitu. Waktu yang pertama itu aku tuh main klep sama si Salung itu. Nah terus waktu main itu aku sama dia itu dia yang sembunyi, aku yang jaga. Aku jaga di pintu depan sini. Terus rumahku tuh baru pintu kamar, ada lorongnya gini, pintu kamar, dapur, ada kamar mandi. Nah, itu terus habis itu aku kan apal banget rumahku ya. Jadi kayak suara dimanapun tuh aku tahu gitu. Nah, aku tuh tutup mata, ngitung sampai 10, terus aku nyuruh Salum buat klep. Klep yang pertama tuh aku dengar di daerah dapur. Terus aku langsung jalan ke sana tanpa kesandung, tanpa apapun karena udah hafal rumah kali ya. Terus aku jalan ke sana ke arah dapur, terus aku minta klep kedua. Kan klepnya cuma boleh 3 kali. Nah, ini klep kedua itu aku dengar, aku udah deket area dapur nih. Kan ini dapur, ini kamar mandi tuh. Nah, aku minta tolong klep sekali lagi. Aku dengar bener-bener jelas banget itu bunyinya tuh di kamar mandi.
di kamar mandi aku deket, aku tuh bener-bener ngerasa kayak ada sesuatu dan itu pendek. Terus ada kayak hembusan nafas kena kulit gitu loh. Wah, kalung kalung di sini nih, udah ketemu. Aku mau kayak gini, aku minta, "Ayo klep terakhir." Ada klep depan muka aku persis gini. Terus aku udah ketemu, aku mau kayak gini, tiba-tiba Salom tuh teriak dari belakangku, "Yem, kamu di mana?" Kayak gitu. Pakai bahasa Jawa itu. "Yem, kamu di mana? Kok sampai kamar mandi sih?" Aku tuh dari tadi sembunyi di bufet. Bufetnya itu persis di ruang tamu deket pintu. Terus aku buka mata, nggak ada apa-apa. Aku merinding. juga. Terus aku balik, aku sama Salom langsung bilang, "Nggak usah dilanjutin, nggak usah dilanjutin." Terus malamnya aku tidur. Jadi tuh kasur di tempatku tuh nggak ada jarak sama bawahnya gitu, kayak kayu, terus habis itu atasnya kasur. Jadi kalau tidur tuh langsung kelihatan lantai gitu. Nah aku tidur, aku tuh tidur yang di sini, mamahku tidur di sini. Terus aku tuh hadap ke sana, hadap ke arah pintu. Terus tuh nggak tahu kenapa malam-malam itu aku tuh kebangun, aku nggak tahu sih itu jam berapa, cuma aku tahu nek itu malam karena di Wonosobo udah sepi banget. Nggak ada suara sama sekali kecuali suara jangkrik. Dan pas aku buka mata aku lihat kaki kotor, pakai pakai rok putih gitu, pakai jubah putih. Pakai jubah putih tuh sampai agak dengkul ke bawah dikit. Nah, kayak Nah, itu cerita di putaran keduanya Mbak Yemi. Nah, setelah Mbak Yemi cerita itu, apa ada kejadian aneh gitu Mbak waktu mainan itu ya? Nah, waktu mainan yang terakhir itu, jadi kan itu tuh aku kerasa banget siniku berat banget. Terus habis itu aku ketemu sama aku kan main sama yang lingkaran itu kan. Terus habis itu kan ada yang Mas Mei. Nah, Mas Mei itu ngomong sama aku, "Daan, rumahmu tuh kayak gini." Jadi tuh Mas Mei jelasin yang rumahku tuh kamar mandinya bentuknya kayak gimana, terus apa-apanya, dan itu aku kaget sih kayak, ya itu bener sih. Terus habis itu Itu posisi Mas Mei nggak tahu rumahnya Mbak Yemi seperti apa, rumahnya di sebelah mana, belum pernah ke rumah Mbak Yemi ya. Tapi Mas Mei bisa menjelaskan bentuk rumahnya Mbak Yemi waktu itu. bener banget. Oke, terus Terus habis itu Mas Mei diem lama, terus Mas Mei tuh kayak mikir gitu. Terus Mas Mei bilang, "Aku tuh kayaknya tahu namanya siapa." "Mau sapa yo?" Terus Mas Mei tuh diem lama gitu. Terus habis itu Mas Mei nyebut nama. di sini kita tidak menyebutkan namanya karena waktu kita menyebutkan namanya banyak kejadian yang janggal. Dimulai dari penyebutan nama itu, siniku tuh bener-bener berat banget. Terus di sampingku itu tuh Dika ya waktu itu, Dika sama Vale. Nah, si Vale itu ngerasa kalau badanku panas banget, sama Dika juga. Padahal aku nggak ngerasa apa-apa sih, cuma badanku malahan aku ngerasanya dingin. Dingin banget, terus kayak di siniku tuh ada sesuatu yang aku tuh kerasanya tuh kayak yang waktu diboncengin. Oke. Gitu awal mulai ceritanya. Dari situ. Nah, setelah itu setelah Mbak Yemi mengalami itu, permainan selesai waktu itu ya. Nah, terus ada kejadian lain nggak Mbak setelah Mbak Yemi menyudahi permainan itu? Terus habis itu kan udah selesai kan permainannya. Terus aku tuh masih kayak tanya-tanya sama Mas Mei karena aku tuh penasaran banget itu siapa. Karena Mas Mei kan tahu kan sampai rumahku, sampai namanya tahu. Dan aku benar-benar penasaran itu siapa. Itu apa? Kayak gitu aku penasaran banget. Terus habis itu aku nyeritain salah satu kisah ke Mas Mei. Kayaknya itu ada Mas Mei, ada Mbak Dia, dan masih ada anak-anak yang lingkar itu sih. Aku cerita kalau waktu itu aku udah kuliah. Terus aku ke Jogja. Dan aku tuh tidur di salah satu rumah kontrakan temenku gitu. Itu emang masih saudaraan sama aku sih. Terus habis itu aku tidur di sana. Nah, kamarnya itu kamar paling depan. Sebenarnya itu kayaknya ruang tamu gitu loh, Mbak. Cuma dijadiin kamar. Jadinya tuh kacanya ada yang ini ada pintu, kaca. Nah, kamarnya tuh di sini. Kamarnya di sini. Terus aku itu sekitar jam-jam
4-an subuh aku tuh denger bunyi gamelan. Dan ini sih aku nggak tahu, aku lupa atau apa, cuma yang aku inget gamelannya tuh mirip banget sama yang tak denger waktu aku Pramuka. pas pramuka itu. Oke. Aku merinding banget. Nah terus habis itu aku denger itu, terus aku refleks buka mata. Terus tuh ada kayak sosok cewek, aku tahu itu cewek karena rambutnya rodok berkibar gitu. Terus dia pakai jubah cuma nggak jelas, tapi kan karena kacanya itu ada kayak gordennya, cuma gordennya tuh tembus pandang gitu loh. Jadi kan cahaya pagi masih kelihatan, agak kelihatan gitu. Aku cuma lihat gelap, cuma dia tuh jalan tapi bukan jalan sih, kayak lewat gini loh. Dan dia muteri rumah gitu. Dan itu aku berapa kali gitu dia muter, aku cuma diem aja. Terus habis itu dia tiba-tiba berhenti di tempat pas aku lihat gini, jadi di jendela persis. Terus aku bilang sama temanku, bangun no. Terus pas temanku melek, dia tuh juga lihat hal yang tersebut ada di situ. Jadi dia juga melihat sosoknya ya, temannya Mbak Yemi ya. Cuma kalau temanku cuma lihat kalau itu hitam cewek udah. Cuma tuh aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh ngerasa banget kalau itu tuh adalah sosok yang sama kayak yang tak lihat sebelumnya. Bener-bener aku ngerasa kayak gitu. Terus aku tuh kayak ngerasa, wah aku udah digangguin berapa kali. Terus aku bilang sama dia, kalau mau gangguin jangan di sini. Karena aku kan numpang kan, terus aku kayak nggak enak kalau misalnya sampai teman-temanku kena gangguannya juga. Terus habis aku bilang kayak gitu, dia tuh kayak diem ngeliatin, habis itu dia lewat gini, terus dia kayak gitu. Terus Mas Mei itu waktu itu bilang sama aku, ini tuh nempel dari kecil, dari kamu kecil. Ini kamu pasti yo udah lihat dia gitu berapa kali, itu sebenarnya emang dia udah ngikutin kamu. Terus waktu itu tuh aku diantar pulang sama Mas Mei naik mobil. Itu bener-bener perasaanku nggak enak banget. Terus aku sampai kosan dan kosanku tuh kayak bau apa ya, bau nggak begitu enak gitu loh Mbak. Aku nggak tahu sih itu ngedeskripsiinnya baunya apa, cuma itu bau nggak enak dan itu nusuk banget. Dan kosanku tuh nggak pernah bau kayak gitu. Aku ngecek tempat sampah tuh nggak ada. Terus aku tak tutup, aku ketakutan, jendelanya tak tutup. Terus udah aku di situ, terus bunyi kucing kayak Oh, kucing mendengkur kalau waktu dielus-elus itu ya. Heeh. Nah, aku emang melihara kucing, tapi kucingku itu waktu itu emang udah gak pernah pulang. Dan aku tuh sempat buka pintu cuma nyariin, kupikir kucingku tuh balik. Ternyata nggak ada kucing sama sekali di depan, cuma ada bunyi gitu terus. Jadi waktu aku ngecek ke depan tuh nggak ada bunyinya, tapi kalau misalnya aku masuk lagi ada bunyinya. Setelah kejadian yang itu, apakah ada kejadian yang lainnya? Mungkin kalau ini bisa dibilang kayak intinya. Nah, jadi waktu itu toh kan lagi shift aku itu hari Sabtu. Nah Mas Wira itu libur, terus aku cuma shift berdua sama Mas Tera. Aku shift berdua sama Mas Tera, terus tuh dari pagi tuh badanku tuh nggak enak, kayak masuk angin ataupun kayak kayak nggak enak badan gitulah pokoknya. Cuma itu kayak aku ngerasanya aku baik-baik aja. Cuma hari itu aku kayak banyak pikiran gitu, kayak aku tuh banyak ngelamun. Nah terus habis itu aku nggak tahu kenapa aku tuh kayak banyak skip momen gitu loh. Jadi kayak misalnya aku tuh tadi lihat itu jam 1. Terus pas aku kayak habis kedap, terus aku melek lagi, itu mungkin kayak udah jam 3. Terus aku kayak bingung, ini aku yang lupa atau emang mungkin karena badanku nggak enak. Terus habis itu tuh agak sekitar sorean. Itu Mas Tera tuh keluar dari toko, aku sendirian di toko. Terus itu beberapa kali kayak Mas Tera tuh keluar masuk kalau ada pelanggan terus keluar lagi, selalu bilang sama aku kayak ya emang aku tak metu sik yo. Terus aku ya udah, aku bingung sebenarnya kenapa Mas Tera tuh biasanya tuh kayak di toko tuh ya udah diem di situ aja kayak gitu, main game lah apa, ini kok banyak keluarnya gitu. Aku nggak tahu. Terus aku banyak skip momen gitu. Habis itu pokoknya aku pas aku
melek lagi, itu tuh udah gelap. Terus aku tahu pas itu Mbak Dea sama Cik Mei ya waktu itu datang. Terus Cik Mei nemenin Mas Dara di luar, Mbak Dea tuh masuk. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa tuh aku tergerak buat ngomong sama Mbak Dea karena kemarinnya tuh aku nyadar di paha kiriku tuh ada bekas kayak kuku 2 gini nancep. Sampai sekarang pun masih ada bekas kuku. Nah, itu ada itu. Terus aku bilang sama Mbak Dea, Mbak, kok ini ada bekas kayak gini ya di kakiku ya. Terus habis itu aku dengar, dan itu Mbak Dea juga dengar, bunyi itu kayak bunyi gini, kayak gitu, kayak bunyi sentikan kuku panjang-panjang gitu. Dan itu bener-bener badanku langsung panas. Terus habis itu, oh ya, yang pertama tuh Mbak Dea masuk, terus Mbak Dea tuh tanya sama aku sesuatu hal. Yem, Deen, kamu tuh nyium bau anyir. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya tuh aku malah nyium tuh bukan bau anyir, kayak bau bunga melati. Kayak bau bunga melati tok yang aku cium. Dan itu kayak, aku nggak tahu itu bau dari mana. Cuma menurutku, oh ya mungkin aja kayak, ya bau aja gitu. Udah, habis itu bunyi kayak gitu. Terus tuh aku refleks ngajak ngomong Mbak Dea sesuatu hal yang lain, tapi punggungku tuh panas. Terus Mbak Dea bilang, Yem, keluar aja yuk. Terus tuh aku mau keluar, tapi itu sampai di pintu gitu, punggungku full sini tuh panas banget. Itu berat banget sampai aku tuh Mbak Dea udah kesana, aku tuh sempet kayak gini dulu, kayak diem dulu karena badanku nggak enak banget. Terus tuh kayak feelingku tuh bilang jangan keluar. Terus aku sempat lihat Dewi di duduk. Gak tahu kenapa tuh aku pengen liatin Dewi waktu. Terus tak liatin tuh, aku masuk. Terus itu aku skip momen beberapa kali, aku tuh melek lagi, Dewi itu lagi kesurupan dan dia ngeliatin aku terus. Ini aku nggak tahu kenapa, tapi perasaanku kayak seneng banget Dewi itu kesurupan. Terus kayak aku tuh apa ya, kayak ada feeling kayak akhirnya dia kenal. Tapi itu di bawah alam sadar ya kayak gitu ya, kayak tiba-tiba aja ada perasaan kayak gitu. Terus aku kan berusaha nolak gitu loh, kayak aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu hal yang deket banget sama aku gitu. Dan itu tuh kayak kalau Mbak Dia ngerasain mungkin kayak tangannya tuh meh dipegang gini terus, kayak meh ditarik. Cuma itu aku cuma perasaanku aja kayak gitu. Terus aku kayak mikir ini perasaanku aja. Terus habis itu sampai di rumah dulu, terus tuh aku kayak berusaha ngajak ngobrol dia aja biar aku lupa. Tapi beberapa kali itu aku kayak itu Dewi masih kesurupan dan aku masih sempet-sempetnya mikir bahwa aku ngobrol aja, jangan buliin Dewinya. Terus habis itu aku diem, terus aku kayak nutup mata bentar mau kejap gitu, tapi aku skip momen. Dan aku melek lagi, lampunya atas mati dan itu aku kayak bingung. Terus aku sempet tanya sama Mas Dio kayak, kok mati? Terus Mas Dio malah yang bingung gitu, lah mau tiba-tiba mati. Terus aku kayak, kapan mati ini aku nggak tahu gitu. Itu perasaanku udah nggak enak banget dan punggungku tuh bener-bener berat. Dan itu aku bener-bener ngerasain kayak beratnya tuh kayak lagi gendong anak kecil tapi tangannya diletakin di sini. Oh kayak nyengklek gitu ya. Dan gak tau kenapa itu hari itu rambutku tuh kan segini dan aku tuh kayak ngerasa rambutku tuh panjang. Jadi tuh kayak aku pengen mainan rambut terus. Aku gini-gini dan aku sempet kayak nyadar, aku ngapa belalang rambut tekan gini, kan rambutku cuma sampai di sini toh, kenapa aku mainan sampai di sini gitu. Nah itu. Terus aku beberapa kali skip momen lagi. Terus yang aku inget, aku tuh jalan ke Mas Mei, aku mau ngomong nota kopi kayaknya, nota kopi. Bilang sama Mas Mei, terus tiba-tiba Mas Mei bilang sama aku, Yem, diselesain sekarang ya. Dan itu dalam hatiku kayak aku marah banget. Kayak aku tuh nggak mau. Aku nggak tahu apa yang, padahal kan itu jelas-jelas kayak pembicaraan nggak tahu diselesain apanya gitu kan. Cuma aku bener-bener yang kayak nggak, aku nggak mau. Tapi aku kayak
nyadar, terus aku kayak Dewi udah sampai kesurupan, dan anak-anak toko tuh kayak ngeliatin aku hari itu beda gitu, kayak iki sopo. Nah terus habis itu yang aku ingat aku tuh duduk di depan komputer, aku tuh muter musik, terus aku kayak ngerasa aku kayak ketiduran. Cuma aku nggak tahu sih tau aku ketiduran apa enggak, tapi habis itu pas aku diceritain ternyata aku cuma melek dan diem tok ngelamun. Nah habis itu kan kita makan sebelum makan itu Mas Mei itu ngasih aku teh, terus itu ya tak minum langsung karena menurutku tuh ya kayak ya minuman biasa gitu. Yang aku nggak nyadar ternyata itu tuh tehnya itu udah di frotting ya Mbak ya, jadi di suhu 92 93 derajat. oh 93 derajat, dan itu tak minum aku tanpa kayak bentar nunggu dingin gitu enggak, tapi kayak langsung tak glek bis. Dan itu kayak aku nunjukin, nggak tahu kenapa feelingku waktu itu kayak aku harus nunjukin ke Mas Mei bahwa gelasku habis. Kayak Mas, ini gelasku habis. Aku kayak harus bilang. Terus aku udah kayak gitu, habis itu makan tuh ambil langsung dari Magicom yang baru matang. Terus aku makan, dan itu kayak aku makan cepet banget. Aku kayak nggak ngerasa lapar, tapi aku kayak harus makan. Terus Mas Mei bilang habis ini diselesain ditemenin sama Valeh sama Mas Tera waktu itu. Itu puncaknya itu kan lampu toko dimatiin. Cuma yang kerasa tuh kayak di bagian bawah itu tuh gelap banget. Tapi kalau aku lihat atas, aku masih bisa lihat lampu-lampunya gitu dengan jelas. Tapi aku bahkan lihat meja etalase itu nggak bisa. Itu gelap banget. Aku bahkan lihat Mas Tera sama Valeh itu nggak bisa. Padahal Mas Tera sama Valeh mungkin jaraknya cuma beberapa 1 meteran lebih lah. Nah udah di situ, tapi aku nggak bisa lihat. Kayak aku cuma bisa lihat tangannya Mas Mei sama tanganku. Tapi yang waktu itu Mas Mei bilang kamu harus tenang. Kalau ada yang megang tanganmu, pegang. Mas Mei bilang gitu. Terus aku tuh ngerasa di belakangku tuh banyak banget yang ada di situ, bukan cuma kita berempat, tapi banyak banget. Terus tuh aku meditasi pertama sama Mas Mei, itu tuh aku kayak ngerasa ada yang dari kayak kukunya tuh kerasa di tangan gini loh. Terus aku berusaha ngeraih, bener-bener yang kayak aku tuh pengen ngeraih gitu, pengen megang. Pas pengen megang itu aku sedih banget. Terus aku sempet bilang sama Mas Mei, sik mas aku gak kuat. Terus Mas Mei bilang ya udah tenangin dulu, pikiranmu kosongin, jangan pikir apa-apa kayak gitu. Terus yang kedua itu aku ngerasa merinding. Ini kan tangan ya, ada jarinya, tapi tuh kukunya panjang. Itu tuh ngeraih gini. Jadi kukunya tuh kayak gores-gores di sini gitu. Terus tak pegang aja, aku udah nggak peduli, tak pegang aja karena itu di situ banyak banget yang aku rasain. Nah pas tak pegang, yang tak ingat waktu itu aku tetap di toko, tapi keadaannya nggak segelap itu dan aku sendirian. Terus aku bisa lihat di dekat komputer itu ada mata merah dua di pojokan kanan sana. Aku lihat, cuma tak liatin aja karena tuh aku kayak mungkin itu di alam bawah sadarku tuh aku nggak takut. Kayak ya udah, aku tuh kayak malah nyariin ini pada kemana sih, dan aku tuh kayak nggak ingat di situ bahwa aku tuh lagi meditasi. Ya udah aku jalan-jalan, terus habis itu lihat kayak gitu. Terus di belakang ada anak kecil lari, anak kecilnya cewek, rambutnya bagus, ada. Nah itu dia lari gitu, tapi dia sempat ngelirik aku, kayak cuma gitu. Ngeliriknya tuh pelan tapi sambil senyum gitu. Terus oke udah sampai situ, terus habis itu tuh badanku tuh capek banget. Ternyata yang diceritain sama Mas Tera sama Valeh itu waktu itu aku teriak-teriak, dan itu aku capek banget. Terus aku meleknya itu, aku sadarnya itu karena Mas Mei pegang tanganku beneran. Pegang, terus aku melek. Terus itu kayak badan tuh habis lari berapa kilometer gitu. Capek banget. Lemes gitu ya rasanya ya. Lemes, kayak energinya kekuras banget.
Terus Mas Mei ngumpulin Mas Tera sama Vale di situ. Mas Tera sama Vale. Terus habis itu kita cerita-cerita yang tak rasain apa. Terus Mas Tera juga cerita kalau aku teriak-teriak. Terus udah. Sampai di situ habis itu tuh aku kerasa nggak enak banget di Vale. Kayak aku ngerasa energinya Vale itu habis juga gitu. Terus tiba-tiba Vale kesurupan, teriak-teriak gitu. Itu suasananya itu kayak aku Mas Mei itu udah capek gitu loh. Mas Tera tuh megangin tuh Vale kan kuat yo. Terus dipegangin Mas Tera aja dia bisa ngelempar gitu. Nah udah, terus aku sempet diam, aku udah kayak capek banget, aku cuma megang tangannya sambil ngelus, leh bangun, leh sadar, aku cuma kayak gitu toh. Udah, aku cuma bilang kayak gitu, dan itu badanku udah lemes banget. Terus aku denger bunyi kayak gini persis kayak yang waktu aku denger di lemari es yang sama Mbak Dia, kayak bunyi. Dan itu di AC, deket AC, dan pas tak lihat kayak bayangan hitam, tapi tangannya panjang, kukunya panjang-panjang, mungkin kukunya segini kali, terus hitam-hitam kukunya, kayak kotor. Dan itu tangannya itu, aku tahu kalau misalnya itu tuh yang ngikutin aku. Aku tahu kalau itu yang Mas Mei ceritain yang namanya itu, tapi aku kaget banget di situ karena bentuknya itu aku nggak pernah lihat yang itu. Oh, biasanya lihat yang bentuknya bersih ya, yang bagus ya. Cuma biasanya kan pucet, pakai baju putih, dan itu aku lihat yang dia bener-bener rambutnya panjang, rambutnya putih, panjang, ya. Berantakan, kayak agak keriting berantakan, terus kukunya panjang dan kukunya itu bunyi-bunyi di AC. Kan AC emang sering bunyi-bunyi ya, aku pikir kita, makanya aku liatin. Terus dia bunyi kayak gitu, pakai kukunya yang panjang, dan dia noleh ke aku, tapi aku langsung cuma bilang, "Dimo, menengok." Aku ki wis kesel menengok. Terus habis itu dia sempat diem, aku liatin Vale, dia bunyi lagi, terus aku tuh udah capek banget loh, menengok loh. Aku kesel banget, ojo ngikuti aku. Nah terus berakhir di itu, dan aku pulang sama Mas Mei, dan itu aku capek banget. Terus aku tidur. Nah, setelah pelepasan ya, itu istilahnya setelah Mbak Yemi pelepasan, terus ini enggak, apakah Mbak Yemi tuh merasa lebih baik, atau apakah dia udah pergi, atau gimana yang dirasain Mbak Yemi? Nah sebenarnya tuh kan ini aku diceritain Mas Mei, sebenarnya dia itu siapa? Dia itu kan seorang ibu-ibu yang gak begitu tinggi, dan dia tuh punya anak. Nah dia tuh punya anak, anaknya itu mungkin bukan cuma aku tok yang pernah lihat, Mbak dia juga. Nah sampai sekarang, sampai detik ini, yang ibunya itu udah gak pernah kelihatan lagi, sama sekali gak pernah kelihatan lagi, dan aku pun gak pernah ngerasain berat lagi di sini. Cuma mungkin ada berkali-kali aku bisa lihat anak kecilnya Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan itu dia selalu ngeliatin aku dari jarak yang lumayan jauh, kayak dia cuma ngeliatin. Dan yang dulu aku pertama kali lihat itu, aku tahu yang anak kecil itu yang waktu aku meditasi, ada anak kecil lari, rambutnya panjang bagus, rambutnya hitam bener-bener yang berkilau hitam bagus gitu. Nah itu dia jalan, kadang aku di kosan lihat dia, atau beberapa kali di tempat gelap itu aku lihat dia agak jauh gitu. Nah terus habis itu mungkin beberapa hari yang lalu kan itu mulai take video yang sebelum-sebelumnya ini ya Mbak. Nah nggak tahu kenapa aku tuh lihat anak kecil itu lagi, cuma dalam posisi dia itu pakai baju agak kecoklatan gitu, lusuh, kotor, kukunya pun panjang-panjang, mungkin nggak sepanjang kukunya sih, cuma panjang-panjang gitu, kayak kuku anak kecil main pasir lah, kotor-kotor, rambutnya itu berantakan banget, dan itu rambutnya nggak bagus. Cuma aku nggak lihat karena rambutnya nutupin tuh. Cuma itu nggak berhenti sampai sekarang buat ngeliatin. Bahkan itu cuma mungkin beberapa hari yang aku lihat anak kecil itu. Tapi dia ganggu Mbak Yemi nggak? Nggak sih, mungkin kalau menurutku ya, dia tuh mengawasi, dan bahkan aku lebih takutnya itu
Mungkin dia bisa jadi mata ibunya. Hmm. Karena dia maksudnya kalau misalnya emang ibunya udah pergi, ngapain anaknya masih ngikutin aku gitu, ngapain dia masih deket-deket dan selalu ngikutin aku. Kak, sekarang kan yang ikut itu anaknya. Ada nggak sih Mbak kejadian dari anaknya yang bener-bener ganggu Mbak Yemi? Sebenarnya kalau misalnya cuma muncul dan ngeliatin, aku nggak begitu keganggu ya, kayak maksudnya ya udahlah kayak. Cuma ini ada satu cerita yang aku pernah sampai ketakutan, aku nggak pengen. Jadi kosanku itu kan ada kayak jendelanya, dan jendelanya tuh jendela zaman dulu yang teralisan, yang bisa ada banyak yang bisa dibuka satu-satu gitu kan. Nah, aku tuh selalu buka cuma satu doang, karena itu buat tempat kaca. Nah, waktu itu tuh aku pulang sama Mas Icul. Dan itu sebelumnya itu di toko sempet bahas cerita soal yang kemarin itu. Yang kejadian itu emang itu udah berapa bulan setelah kejadian ya. Nah, itu bahas cerita itu dan aku sempat di toko itu sempat kayak diem. Pas dibahas ceritanya tuh aku pengen nangis dan aku tuh badannya nggak enak ya. Terus aku minta pulang, terus aku pulang gitu. Terus nggak tahu kenapa karena mungkin badanku nggak enak dan aku perasaannya nggak enak, aku bilang sama si Cul, tolong visi aku dong kalau malam ini, soalnya aku takut. Pertamanya tuh aku baru ganti baju dan itu nggak tahu kenapa aku tuh biasanya selalu copot-copot helm di luar, terus copot sepatu di luar. Tapi itu aku pengen masukin semua karena aku ketakutan banget dan aku ngerasa aku harus masuk kamar secepatnya. Terus aku masuk kamar, aku copot-copot, baru aja copot-copot tuh ada bunyi orang jalan. Padahal kan ini pandemi ya. Jadi di kosanku tuh kamar atas cuma 3 orang, di kamar bawah cuma beberapa orang. Dan itu udah jam 1 malam. Anak kosanku itu nggak pernah ada yang keluar jam segituan. Itu kosanku tuh sepi banget di jam 1. Ada orang jalan. Dan anehnya jalannya tuh ke arah sana. Padahal ini kamar dan ini kamar. Kamar ini tuh paling ujung. Sana tuh udah tembok dan aku kamarku di lantai 2. Gak mungkin orangnya jalan ke sana terus berhenti nggak kemana-mana. Dan itu ada yang jalan berhenti di sana. Dan itu feelingku udah nggak enak banget. Terus aku tiduran. Habis itu aku kecean sama Mas Icul. Itu bener-bener kamarku tuh bener-bener bunyi rame banget dan itu bisa ditanyain. Dan itu Mas Icul pun denger banget gitu bunyinya kayak gimana, sampai Mas Icul tuh bilang fokus lihat kameraku, lihat aku. Jadi itu kayak ada bunyi kuku lagi, terus ada bunyi kayak di tembok tuh ada yang ketuk-ketuk dan sebelah kamarku tuh diketukin. Padahal sebelah kamarku yang sini itu kan ada orang, tapi sebelah kamar yang sini tuh dia udah pulang mungkin hampir setengah tahun lah. 6 bulanan itu dia udah pulang dan dia nggak pernah balik ke kos. Dan itu bunyi kayak ada yang ngetuk pelan-pelan gitu. Itu aku deg-degan banget sih karena kan kamar situ kosong dan itu udah kosong lumayan lama. Udah, terus sampai puncaknya itu sekitar jam 4 kurang. Jam 4 kurang itu aku nggak berani tidur karena bunyinya rame banget dan itu bener-bener rame loh ya. Kayak misalnya ketuk habis itu bunyi kuku, ketuk bunyi kuku kayak gitu. Terus ada orang yang jalan, ada orang yang jalannya tapi dientak-entakin kayak dep 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 dep. Habis itu aku denger bunyi kuku yang terakhir itu bener-bener bunyi kuku trak trak. Aku ngeliatin kaca, padahal Mas Icul udah bilang jangan diliatin. Habis itu ada tangan masuk drag, tapi dia kan ada kayak ada gorden gitu kan, ada gorden tangannya masuk kayak gini. Aku cuma bisa lihat kayak ada tangan dulur gitu nutupin, tapi ketutupan gorden. Dan itu baru dia tarik kayak gitu. Jadi dia gesekin kulitnya ke kacanya, kerak. Terus habis itu cuma ada kayak bunyi melangkah dari pojokan sana ke arah bawah dan habis itu sunyi dan itu baru sunyi setelah itu. Itu kisah terakhir dari Mbak Yemi. Yang Mbak Yemi diganggu, ternyata Mbak Yemi masih diganggu sampai sekarang dan dia masih ada ternyata.
Oke. Saya merinding dan saya speechless. Jadi terima kasih Mbak Yemi atas ceritanya. Mungkin nanti kalau cerita ini berlanjut, kita bisa undang Mbak Yemi lagi ya di podcast kita. Oke. Teman-teman, jika teman-teman ingin tetap mendengarkan podcast kita, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kalau teman-teman punya cerita-cerita horor yang lainnya, silakan teman-teman bisa komen di bawah. Di sini kita hanya berbagi cerita dan pengalaman. Tetap waspada. Mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfocus. Melingkar aja, kita cerita horor gitu. Siapa tahu dari teman-teman yang lain ada cerita horor. Nah, yang diceritain Yami itu datang kayak ada datang gitu loh. Nah, sempat saya bilang gini, saya seperti dapat gambaran, saya bilang sama Yami gini, Yam, rumahmu dulu seperti ini ya, gitu loh. Terus dia tuh seperti dibuang di pohon, di hutan itu gitu. Dia kayak kebingungan, cuman mukanya nggak sedih-sedih amat gitu. Dia bingung aja mukanya, kayak berpikir bahwa aku di sini ngapain gitu. Terus aku itu ada rumah, aku mau ke sana. Dia